Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi teman-teman, kita lanjutkan pembelajaran hari ini. Kita bahas tentang jenis dan sifat segitiga. Nah, ini ya yang akan kita bahas. Oke, pokok bahasannya adalah ada beberapa jenis segitiga: garis istimewa, segitiga siku-siku, segitiga sama kaki, segitiga sama sisi, dan segitiga sembarang. Oke. Nah, ini jenis segitiga. Segitiga adalah bangun datar yang memiliki tepat 3 buah sisi. Jadi memang harus ada 3 sisi ya teman-teman ya. Maka itu bisa dikatakan suatu segitiga. Nah, menurut ukuran sudutnya, jadi segitiga ini dilihat dari sudutnya. Yang pertama ada segitiga siku-siku. Nah, salah satu sudutnya itu pasti membentuk sudut siku-siku, yaitu 90 derajat. Nah, ini contohnya. Jadi kalau kita lihat ada satu sudut yang membentuk 90 derajat. Nah, kedua, segitiga lancip. Segitiga lancip dikatakan ketika salah satu sudutnya itu lancip. Lancip itu artinya di antara 0 sampai 90 derajat. Nah, ini contohnya ya. Jadi sudutnya lancip. Nah, yang ketiga adalah segitiga tumpul. Nah, salah satu sudutnya adalah sudut tumpul. Sudut tumpul berarti di antara 90 sampai 180 derajat. Jadi dia membentuk sudut tumpul. Nah, ini contohnya ya. Nah, kalau kita lihat semuanya, jumlah semua sudut pada setiap segitiga adalah 180 derajat. Nah, ini mungkin sudah tahu semua ya. Nah, selanjutnya jenis segitiga menurut ukuran sisinya. Jadi kita cek dari ukuran sisinya. Nah, di sini ada 3 pembagian juga. Yang pertama segitiga sama kaki. Nah, segitiga sama kaki itu memiliki 2 sisi yang sama panjang. Nah, ini jadi ada 2 sisi yang panjangnya sama. Ini dilihat dengan tanda seperti ini ya. Ini artinya panjangnya sama. Nah, kedua segitiga sama sisi, berarti ketiga sisinya itu harus sama panjang. Nah, ketiga segitiga sembarang. Kalau segitiga sembarang dia bebas ukurannya ya, nggak mesti harus sama gitu. Syarat sisi pada segitiga. Nah, ini ada beberapa pertanyaan biasanya ya. Ini bisa nggak sih ada 3 garis terbentuk suatu segitiga? Nah, syaratnya 3 garis bisa membentuk suatu segitiga itu adalah ketika 2 sisi itu kalau dijumlah harus lebih besar dari sisi yang lainnya. Jadi kalau misalkan ini ada sisi A ditambah dengan sisi B, itu harus lebih besar dari panjang sisi C yang ini. Nah, gitu ya. Nah, itu syarat suatu sisi pada ya. Nah, garis-garis istimewa pada segitiga. Nah, ini coba kita memahami ya garis-garis istimewanya. Pertama ada garis tinggi, yaitu garis tinggi itu contohnya adalah garis CD. Nah, ini CD ini adalah garis yang tegak lurus dengan alas segitiganya. Jadi garis tinggi itu ciri khususnya adalah dia harus tegak lurus dengan alas segitiga. Jadi CD itu harus tegak lurus dengan AB. Jadi AB dianggap sebagai alasnya gitu ya. Nah, kedua adalah garis berat. Nah, garis berat contohnya adalah BE. Jadi kalau dari kita tarik titik B ke E ini disebut garis berat. Kenapa disebut garis berat? Karena garis pada segitiga yang ditarik dari salah satu titik sudut dan membagi sisi menjadi 2 bagian yang sama panjang. Nah, di sini yang penting nih. Jadi dia membagi 2 bagian yang sama panjang. Jadi kalau kita lihat garis BE ini membagi EA dan CE itu sama panjang gitu ya. Nah, kalau membagi sisi sama panjang maka itu disebut sebagai garis berat gitu ya. Selanjutnya adalah garis bagi. Nah, garis bagi pada suatu segitiga adalah membagi suatu sudut menjadi 2 bagian yang sama besar. Jadi kalau misalkan kita tarik dari titik A, nah dari titik A ke F itu ada garis yang membagi sudut sama besar. Nah, ini sudut yang di sini, sudut ini sama sudut ini. Jadi dia sudutnya membagi sama besar, artinya itu adalah garis bagi, gitu ya. Itu adalah ciri khususnya. Nah, ini adalah garis-garis yang berada di suatu segitiga. Ini garis istimewa ya. Kenapa istimewa? Karena nanti ada beberapa bentuk perhitungannya ya.
Nah, yang keempat adalah garis sumbu. Garis sumbu adalah garis yang ditarik tegak lurus dengan suatu sisi di tengah sisi tersebut. Jadi ada penggabungan nih, penggabungan antara garis berat sama garis tinggi ya. Jadi kalau misalkan kita lihat garis yang tegak lurus, pertama dia harus tegak lurus gitu ya. Kalau tegak lurus kan itu artinya tinggi. Nah, kemudian dengan suatu sisi di tengah sisi tersebut. Jadi dia harus di tengah sisi. Artinya dia membagi sama besar. Kalau membagi besar sama panjang itu artinya apa? Garis berat. Jadi garis sumbu adalah penggabungan antara garis tinggi dan garis berat. Seperti itu ya. Nah, ini segitiga siku-siku. Nah, ini mungkin sudah kenal dari SD ya teman-teman. Segitiga siku-siku itu adalah kalau misalkan kita lihat salah satu sudutnya membentuk sudut 90 derajat gitu ya. Jadi sudut A ditambah sudut C itu pasti sama dengan 90 derajat. Kenapa? Karena A-nya sudah 90 gitu ya. AB tegak lurus dengan AC. Jelas ya, terlihat. Nah, artinya kalau sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C itu sama dengan 180 derajat. Jadi berlaku apa nih? Rumus apa? Ini adalah rumus Pythagoras yang teman-teman sudah hafal semua ya. Jadi panjang AB itu kalau dikuadratkan ditambah dengan AC dikuadratkan itu harus sama dengan BC kuadrat. Seperti itu ya. Nah, segitiga sama kaki. Nah, ini ya kenapa disebut segitiga sama kaki tadi? Karena dia memiliki panjang sisi yang sama. Nah, ini ada beberapa ciri khasnya. AB tegak lurus dengan CD. Nah, berarti dia ini disebut sebagai tinggi nih ya. Jadi AB tegak lurus dengan CD. AC itu sama dengan BC. AC sama dengan BC. AC sama dengan BC yang ini ya. Nah, AD sama dengan BD. Jadi dia membagi sama besar juga. Nah, ini disebut salah satu kakinya ya, seperti itu. Nah, sudut A pasti sama dengan sudut B juga gitu. Nah, di sini berlaku CD kuadrat. Mana CD? Nah, ini ya CD ya. CD dikuadratkan itu akan sama dengan AC kuadrat. Nah, ini sisi miring ini AC kuadrat. Oh, yang ini ya. Dikurang dengan AD kuadrat. Jadi pakai Pythagoras. Nah, ini segitiga sama sisi. Nah, segitiga sama sisi itu adalah ciri khasnya semua sudutnya sama, yaitu 60 derajat. Jadi sudut A, sudut B, sudut C itu sama dengan 60 derajat. Nah, di sini ada beberapa bentuk istimewa ya. Panjang AD itu tinggi ya. Jadi AD, BE sama dengan CF gitu ya. Itu akan sama dengan setengah dari S akar 3. S-nya itu apa sih? S di sini adalah sebagai sisinya. Jadi ketiga sisinya sama panjang. AB sama dengan BC sama dengan AC sama dengan disimbolkan sebagai S. Jadi tingginya itu akan sama dengan setengah S akar 3. Nah, ini langsung dapat tingginya ya. AD, BE, CF adalah garis berat sama dengan garis bagi sama dengan garis tinggi. Nah, ini uniknya nih. Di segitiga sama sisi. Jadi garis berat itu sama dengan garis bagi sama dengan garis tinggi. Garis berat itu sama dengan garis bagi sama dengan garis tinggi. Ini uniknya ya. Ketiga sisinya sama panjang. Nah, itu kita simbolkan sebagai S. O adalah pusat atau titik berat. Perpotongan 3 buah garis berat. Nah, ini ya. Seperti itu. Ini adalah kondisi di mana dia suatu segitiga sama sisi. Nah, ini segitiga sembarang. Nah, segitiga sembarang ada beberapa hal juga yang perlu kita ketahui. Ketiga sisinya berbeda ukuran. Jadi nggak ada ketentuannya nih A, B, dan C-nya itu ya. Jadi dia tidak berlaku Pythagoras gitu. Jadi BC kuadrat tambah AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ini nggak berlaku di sini. Gitu ya. Nah, ini yang terjadi di segitiga sembarang. Oke, itu mungkin yang bisa disampaikan untuk video kali ini ya. Teman-teman, barang siapa yang bersungguh-sungguh ya pasti berhasil ya. Jadi tetap semangat ya untuk belajar di rumah. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.